Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik, inilah kisah seorang menteri yang dengki. Kisah ini diambil dari kitab Hilyat al-Aulia, wa Tabaqat al-Asfiyah, juz 2 halaman 228-229, disusun oleh ulama terkenal abad ketiga Hijriah, yaitu Abu Nuaim al-Asfahani. Sahabat-sahabatku, begini ceritanya. Diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang raja yang memerintah sebuah negeri, kedatangan seorang alim yang tulus hati ke istananya. Ia merupakan penasehat raja di kala itu. Ia pun dipersilahkan duduk, selayaknya punggawa kerajaan lainnya. Kemudian atas pinta sang raja, si alim pun menasihatinya. Balaslah orang yang berbuat baik, dengan yang lebih baik lagi. Dan jangan hiraukan orang yang mendengki. Abaikanlah saja. Sebab kedengkian itu, sudah cukup untuk mencelakakan dirinya sendiri. Demikian sang alim menasihati raja. Raja itu menerima nasihat si alim, dengan penuh perhatian. Raja pun tak menyadari, bahwa di istananya ada seorang menteri, yang mempunyai sifat dengki. Menteri itu selalu iri, setiap melihat tamu, yang diperlakukan istimewa oleh sang raja, tak terkecuali pada si alim yang bijaksana itu. Melihat senyum tulus di wajah si alim, hatinya bukan senang, tapi malah tak terbendung, untuk merencanakan sesuatu kedengkian. Begitu si alim pergi dari hadapan raja, si menteri pun mengantarkannya keluar istana. Sekembalinya mengantarkan, dia kembali pada raja dan memulai makarnya, lalu berkata, "Wahai raja, orang alim tadi mengatakan padaku, bahwa mulut Baginda sungguh bau. Saranku, cobalah besok Baginda panggil dia kembali. Jika di dekat Baginda dia menutup hidung, maka benar bahwa dia telah menganggap, mulut Baginda memang bau." Sang raja terkaget mendengarnya. Baru kali ini ia merasa terhina oleh seseorang yang bukan siapa-siapa bagi raja. Keesokan harinya, si menteri mengundang si alim yang tulus itu, untuk makan di rumahnya. Dihidangkannya bawang-bawangan, dan masakan berbau tajam. Hal ini agar mulut si alim menjadi bau, dan beraroma tak sedap. Tak lama kemudian, sebagaimana yang telah direncanakan si menteri, datanglah panggilan pada si alim, untuk menghadap raja lagi, di istananya. Setelah memberikan nasihat seperti biasanya, raja meminta si alim untuk mendekat. "Kemarilah wahai penasehat, mendekatlah kepadaku." Sang alim ragu untuk mendekat pada sang raja, karena ia ingat bahwa di rumah menteri, ia telah menghabiskan beberapa bawang bawangan. Namun tak ada pilihan lain, selain menuruti titah raja. Maka akhirnya ia pun mendekat sambil menutup mulutnya, karena khawatir sang raja mencium bau tak sedap dari mulutnya. Melihat sikap si alim menutupi mulutnya, maka sang raja sangat murka. Ternyata memang benar. Dia telah melecehkanku, dan menganggap mulutku bau. Dia sungguh telah menghinaku. Gumamnya dalam hati. Lalu, sang raja pun menulis sebuah surat, untuk diberikan kepada si alim. Yang sebenarnya ia masih tak mengerti, untuk apa ia diminta mendekat. "Bawalah surat ini pada salah seorang punggawaku ini, dia akan memberikan hadiah yang sangat berharga untukmu." Titah sang raja kepada si alim. Padahal sebenarnya, surat yang ditulis raja itu, bukanlah perintah untuk pemberian hadiah, melainkan perintah eksekusi, karena raja tersinggung dengan sikap si alim. Dalam surat itu, raja memberi perintah pada punggawanya, "Jika pembawa surat ini datang padamu, maka sembelihlah ia. Kuliti tubuhnya dan bakarlah badannya. Sementara kepalanya, bawalah langsung ke hadapanku." Begitu keluar dari istana, sang penasehat disambut oleh menteri pendengki yang menjebaknya itu. Lalu bertanya, "Apa yang dilakukan Baginda kepadamu saudaraku?" tanya si menteri. "Alhamdulillah," ujar sang penasehat berseri. "Beliau menyuruhku membawa surat ini, kepada seorang punggawa istana, yang akan memberikanku hadiah dari sang raja." Demikian jawab si alim dengan polos. "Wah," ujar si menteri pendengki takjub. "Bagaimana jika engkau beristirahat saja di rumahku, dan biarkan aku yang akan mengurus semuanya?" Si menteri menawarkan. "Waduh, saya sungguh merepotkan Anda," kata si alim tak enak hati. "Tentu saja tidak," ujar si menteri dengan senyum liciknya. "Ini merupakan tanggung jawab saya, sebagai tuan rumah.
Lagi pula, Tuan Alim belum mengenal betul seluk-beluk istana ini. Sambung si menteri. Dan tanpa pikir panjang, si Alim mengiyakan permintaan si menteri. Lalu, si menteri segera menghadap penggawa yang ditunjuk sang raja, untuk menyampaikan surat yang sebenarnya dibuat untuk si Alim. Dalam pikiran si menteri, dia akan mendapatkan hadiah besar dari penggawanya, sebagaimana perintah sang raja untuk si Alim. Si menteri juga lupa bahwa hadiah besar yang dimaksud adalah hadiah kekecewaan sang raja, akibat tersinggung dengan sikap si Alim, yang direncanakan oleh si menteri itu sendiri. Sesampainya di hadapan penggawa yang dituju, si menteri menyodorkan surat sang raja. Dengan lantang si penggawa membacakan isi surat yang dibawa menteri. Jika pembawa surat ini datang padamu, maka sembelihlah ia. Kuliti tubuhnya dan bakarlah badannya. Sementara kepalanya, bawalah langsung ke hadapanku. Mendengar isi surat itu, si menteri menjadi pucat. Namun tidak ada pilihan lain, kecuali menerima semua resiko di depan matanya. Begitu pula si penggawa, tidak mungkin mengabaikan perintah raja. Ia harus menjalankan eksekusi sesuai tugasnya. Dan setelah eksekusi selesai, si penggawa menghadap sang raja, lalu menyodorkan kepala menteri di hadapan raja. Melihat kepala yang disodorkan di hadapan raja, bukanlah kepala si Alim, maka raja berpikir, bahwa si Alim bukanlah orang yang salah. Si Alim itu benar, dan nasihatnya juga benar. Bahwa orang dengki itu akan celaka, dengan kedengkiannya sendiri, dan rencana yang jahat, tidak akan menimpa, selain pada orang yang merencanakannya. Sebaliknya, orang yang baik akan selamat, dengan kebaikannya sendiri. Demikianlah kisah sosok seorang menteri yang dengki. Semoga kisah ini dapat menjadi iktibar bagi kita khususnya, dan umumnya umat Islam yang selalu berusaha menjaga iman dan Islamnya hingga ajal tiba. Hadanallahu wa yakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.